Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Fadil Saputra. Pada video malam hari ini aku mau ngevlog lagi ya guys. Soalnya sudah lama tidak ngevlog. Jadi pembahasan di malam hari ini mungkin tentang supranatural bersama Bunda Wati. Oke? Habis ini aku mau ke kamarnya beliau. Oke guys. Halo Bun. Sudah tidur ya di pagi di malam hari ini belum ya? Belum bisa tidur dia. Oke, berarti nanti habis ini kita ngobrol-ngobrol ya Bun ya tentang mungkin tentang supernatural gitu ya. Oke. Habis ini kita ngobrol-ngobrol ya Bun sebentar. Oke. Belum ngantuk nih Bun. Gitu ya. Oke, aku akan ke situ. Maaf Bun, kena kaki ya. Oke guys, di video malam kali ini kan ceritanya kita berdua ini lagi nggak bisa tidur ya Bun ya. Jadi guys, kita nih mau ngobrol mungkin tentang supernatural ya Bun ya. Tentang supernatural yang apa ya? Kok jadi bingung gas asam? Intinya tentang supernatural yang akhir-akhir ini kadang sering viral. Ya, sering viral di media sosial. Di media sosial. Entah itu dipanggil atau sengaja dia hadir di antara kita. Karena sebenarnya begini Ben, dalam kehidupan kita sehari-hari itu ternyata nggak sendiri. Terus? Di dalam kehidupan kita ini ada dua alam yang sengaja atau yang memang sudah diciptakan untuk berdampingan dengan alam manusia, yaitu alam gaib. Dipercayai atau tidak dipercayai, itu ada, nyata dan real. Gitu ya. Ya. Apakah aku ini gini jadi grogi sih anjir. Biasa ini loh guys, biasa lama nggak ngevlog terus akhirnya apa ya, ngevlog tuh kayak grogi guys ya juga. Sebenarnya apakah di kehidupan di alam lain ya punya, apakah itu sama nggak sih kayak di kehidupan? Oh sama. Kegiatannya pun juga sama. Kegiatannya pun juga sama, aktivitasnya sama. Jadi kalau di kegiatan kita itu pagi sampai sore. Tapi kalau kegiatan di sana itu menjelang maghrib sampai tengah malam. Iya. Ini loh guys, dengar Bunda ini ternyata juga meskipun dia tunanetra ya, tapi beliau tuh punya indigo loh guys. Benar nggak Bun? Ya, Bunda tuh sedikit. bisa merasakan atau memang tahu kedatangan makhluk halus tuh tahu. Ya karena memang begini, aku memang tidak bisa melihat, tapi mohon aku sejak kecil minta agar mataku yang tidak bisa melihat ini diganti dengan mata hati yang paling tidak bisa melihat kebenaran, keburukan, kezaliman, apalagi melihat alam lain. Agar apa? Agar aku bisa introspeksi. Kalau aku jalan, misalkan aku buang sesuatu, air panas atau apa, aku bisa permisi. Karena aku sadar betul di dunia kita ini kita nggak hidup sendiri. Ada alam lain yang memang berdampingan dengan kita. Selama dunia ini belum berhenti, itu tetap ada. Seperti itu ya Bun ya. Dan itu nggak bisa diingkari, begitu. Jadi memang Bunda memang apa ya, memang Bunda ini memang bisa ya, jadi terasa kayak gitu meskipun maksudnya terasa kalau Iya bisa merasakan keberadaannya, kehadirannya, kedatangannya. Dia ada di sudut mana, itu bisa dirasakan. Sejak kapan sih Bunda mulai apa ya, tahu. Sejak aku usia sekitar 20 tahunan. 20 tahun? Iya. Awal mulanya bagaimana tuh Bun? Ya awal kan dari ayah ya, dari eyang. Jadi turun temurun. Nah
awalnya sih aku nggak ngerti, seperti ada bayangan lewat kayak gitu. Aku bilang sama bapak, Pak, katanya aku ini buta, tapi kenapa aku bisa melihat bayangan lewat? Dulu bapak gini, udah sekarang aku mau bicara sama kamu tapi jangan di sini. Dibawalah aku di sebuah pohon yang rindang, yang teduh. Lalu bapak bicara tentang itu. Yang kamu lihat itu bukan manusia, ya dia ya makhluk Tuhan seperti kita, tapi beda alam. Kalau kamu mau bisa melihat itu berkali-kali, kamu harus asah itu, agar jangan sampai tumpul dan agar jangan sampai hilang, karena itu sayang, itu bawaan kamu sejak kecil. Gitu dia. Tapi apakah sampai sekarang ini apakah Bunda masih merasakan masih. Tapi keberadaan hati yang lagi sumpek itu kadang ngaruh dia. Kadang ngaruh, jadi kita nggak fokus ya, Bun. Ngaruh juga. Seperti beberapa waktu yang lalu aku kan sempat pernah aku cerita di sini kan kehilangan suami ya, yang sempat merampas sebagian semangat dan mata batinku, atau intinya sebagian merampas jiwaku. Akhirnya ya gelap dia, nggak bisa merasakan, bahkan nggak bisa melihat sama sekali. Tapi ya dengan pelan-pelan aku gali, aku asah lagi, aku potensialnya aku bangun kembali. Akhirnya sedikit demi sedikit ya aku mulai dari nol. Tapi karena sudah ada dasarnya ya nggak kesulitan buat aku. Begitu ya, Bu. Terus awal-awal Bunda bisa melihat, maksudnya bisa merasakannya alam lain itu, takut apa enggak sih dengan kehadiran mereka? Kayak awalnya kan mungkin dia tahu kalau aku nggak bisa lihat, jadi lihat seperti ada tangan dingin menyentuh tengkuk gitu. Aku lari, Pak, gitu, Pak, Bapak, ayo sih kamu teriak-teriak malam-malam gitu. Ada yang sentuh pundak aku, Pak, rasanya dingin banget, dingin kayak es, tangannya dingin, Pak, berbulu gitu. Nah, dari situ Bapak kan memang, dari Bapak kan memang orang indigo ya Bapak ya. Jadi Bapak bilang diam sesaat, kayaknya dari aku kan peka ya, dari gayanya dia kayaknya bicara dengan sesuatu gitu. Intinya jangan ganggu anakku, dia tuh anakku. Lalu katanya dia jawab, aku cuman memberitahu dia kalau aku itu ada, dia itu ada dasar. Jadi intinya dia tuh kasih tahu tuh bukan menakut-nakuti, tapi dia kasih info ke orang tuaku kalau ini anak ada dasar gitu loh. Nah aku yang nggak ngerti apa-apa kan ketakutan, ya aku instingnya kan kayaknya dia takut-takutin aku, padahal tuh enggak gitu. Dia cuman mengatakan anakmu ini ada dasar, ada bakat gitulah, katakanlah ada bakat. Bakat dalam artian mengerti. Bakat gitu. Bakat untuk menyaksikan kami, untuk bisa merasakan keberadaan kami. Jadi dia agar dia gak kurang ngajar. Kelak kalau dia sudah gede, dia gak kurang ngajar bahwa di dekatnya dia tuh juga ada makhluk lain. Kayak gitu. Gitu. Jadi akhirnya karena waktu itu aku masih kecil ya, 14-an tahun kalau nggak salah, waktu aku dipegang-pegang sama si itu, aku masih berusia 14 tahun. Kalau nggak salah itu tahun 1985. Nah itu. Akhirnya aku terus Bapak, mungkin aku masih terlalu kecil, belum dikasih cara-caranya ya. Begitu dia sudah pada tahun 1996, 40 hari menjelang kematiannya baru dia buka jalan buat aku. Jadi terus untuk saat ini berarti masih bisa merasakan kehadiran mereka sih? Ya masih bisa merasakan, bahkan kadang ngobrol aku sama mereka. Dan ini memang benar-benar real, tidak dibuat-buat ya, Bung? Enggak. Kisah yang enggak dibuat-buat. Dan tentu saja untuk itu kita nggak boleh pura-pura ya. Misalkan enggak dibilang iya dibilang enggak. Jadi memang apa adanya. Jadi nggak ketemu. Kalau nggak ketemu ya bilang aja nggak ketemu, nggak usah. Oh aku tadi ketemu, rasanya seperti ini. Kan
enggak, seakan-akan dia kan orang ini kok kayaknya ingin digoda kayak gitu ya. Itu enggak boleh kayak gitu. Nah itu loh guys, ternyata bunda ini meskipun kelihatan sederhana, tapi beliau ternyata punya kemampuan guys untuk merasakan dirinya pun mereka merasakan kalau apa ya, kedatangan makhluk halus itu mereka bunda ini merasakan gitu. Dan begini satu lagi ya, kalau orang itu sebenarnya bisa ya, kalau orang bersuhukan dingin itu paling gampang dilihatin seperti itu, meskipun dia nggak bisa apa-apa, tapi memang kayaknya dari sononya kalau dia emang suhunya badannya tuh dingin, orang dia bilang anyep ya. Nah, itu paling gampang didatangin atau diperlihatkan, atau matanya melihat sesuatu yang kayak gitu, entah itu seperti ada wanita berdiri atau anak kecil berjalan, dia karena punya suhu dingin gitu loh. Kalau suhunya hangat itu kalau nggak punya bakat nggak bisa. Iya juga sih. Tapi kalau suhunya dingin, badannya dia dingin, itu rata-rata seperti itu. Iya. Gitu. Oke, bagaimana pun masih ada yang mau Satu lagi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tegaskan dan saya tekankan, makhluk astral itu sesungguhnya ada, dan dia jangan ditakuti tapi jangan ditantang. Artinya gini, jangan ditakutin, kita nggak usah penakut lah, toh ini juga kita sama-sama hidup, dia satu Tuhan yang sama ya, sama-sama hidup. Tapi jangan ditantang, artinya lo nampak, misalkan jika lo emang ada, perlihatkan padaku, jika lo emang ada, sentuh badanku. Nggak usah kayak gitu-gitu. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Allah pun nggak suka kalau orang suka nantangin kayak gitu, nggak suka. Jadi ya kita biasa aja. Kalau bisa kita harus hormati dia, karena dia bisa melihat kalian, tapi kalian nggak bisa melihat dia. Apa salahnya kita sedikit hormat ya, permisi. Aku nggak bisa lihat kamu, tolong kamu yang bisa lihat aku, tolong minggir sebentar, aku mau lewat. Itu kalau kita pas lewat di tempat yang seperti apa, pohon bambu, pohon yang rimbun-rimbun seperti itu, atau tempat-tempat lembab. Nah kayak gitu, itu rentan dengan hal yang seperti itu. Kenapa sih Bun mereka tuh kok mereka tuh kok lebih suka lebih suka di tempat lembab, terus tempat yang rimbun kayak gitu, kenapa? Ya karena apa ya, memang orang tua aku sendiri belum sempat menjelaskan, memang tempatnya di situ lembab gitu. Kalau di tempat-tempat yang bersih mereka kurang suka gitu ya. Bersih, terang itu mereka nggak suka ya? Nggak suka. Yang lembab, terus ini kita ngomongin setara kan, kalau hidup itu kan ada tingkatan-tingkatannya sih, Dil. Nggak campur aduk seperti itu, ada tingkatan-tingkatan tertinggi. Nah, kalau dia tinggal di tempat yang lembab, jarang dijenguk, ruangan-ruangan yang jarang dijenguk, itu justru malah sarang buat dia. Suatu misal kayak tempat-tempat kosong gitu ya Bun ya? Kayak kamar kosong, seperti itu. Makanya kalau ada kan orang kan sok kaya ya, bikin rumah kamarnya dibanyakin 4-5, padahal penghuninya cuma berapa orang. Itu sebenarnya itu nggak perlu gitu loh. Itu akan mengundang ya ini tempat gue, apalagi kan tempatnya kan kalau di keramik, apalagi kan di atas ya, lantai-lantai atas kayak begitu kan tempatnya lembab. Iya benar. Nah, kalau di malam hari ini boleh merasakan bahwa mereka ini ada. Aku merasakan kehadiran mereka, ya memang ada. Di sini memang ada. Tapi mereka tidak Yang manggil mereka tidak mengganggu kita, ya sebaiknya kita biasa saja. Tuh guys, jadi bahwa makhluk lain itu ternyata ada guys. Ada. Jadi bunda itu meskipun gak ada gitu mereka, termasuk aku ya,
bisa beliau tuh melihat atau merasakan itu. Kalau aku sih Dan sekarang ini lebih gila lagi. Kalau dulu ya, kalau zaman-zaman dulu, zaman tahun 80 90, hmm, dia cuman ada di tempat-tempat lembab. hmm, Sekarang dia berani turun ke jalan. hmm, hmm. Nah, Kenapa sih tuh mereka kalau sampai turun di jalan kayak gitu ya? ya karena gini Bil, ya. Sebenarnya itu juga usul dari awal pun juga lagi-lagi kesalahan umat manusia sendiri yang nggak Bangsa mensyukuri. manusia maksudnya. Oke Bun, tadi ada gangguannya punya. Guys, tadi ada gangguan guys. Oke. Lama nggak nge-vlog nih kayak gini loh guys. Jadi nggak karu-karuan ya punya. Sorry guys, tadi gangguan guys. Gimana tadi Bun? Sampai mana kita ngobrolnya? Ya, aku nggak menuntut orang harus percaya dengan obrolan kita hari ini. Cuman memang ya terserah mau percaya ya. Ya kita kan Mau percaya ya. ini kan terjadi Terserah. saking gak bisa turu ya Bun. Karena kita nggak bisa Nggak bisa tidur, tidur, akhirnya- saking aja gak iso turu, Oh, jadi nggak bisa akhirnya tidur. malah guys ngobrolin apa gitu. Tapi untuk kamu sendiri Dil, harus kamu ketahui itu tadi ya, Ya lah. bahwa sesungguhnya hal seperti itu memang ada. Hmm. Ada yang pura-pura nggak mempercayai, tapi dia tapi- malah menggunakannya, menggunakan jasanya. Itu munafik namanya. Nah, kayak gitu kan banyak sekarang. Pura-pura tidak percaya, tapi dia menggunakan jasanya. Kayak gitu. Nah, Heeh. lu guys. Kalau udah nggak percaya aja. Tapi dia menggunakan jasanya karena kehimpit ekonomi, akhirnya dia menggunakan jasanya tanpa Tapi tanpa yang melihat jelas ya risikonya. punya kayak gitu tuh bisa diusir nggak sih Bun? Untuk kayaknya berkasih. Nggak boleh. Nggak boleh. Musir gimana? Ya di ininya di tempat ini kan misalnya di tempatku nih banyak kayak gitu itu dipindahkan atau dialihkan bisa nggak sih Bun? Ya kamu harus mencarikan tempat untuk dia. Oh, Nggak bisa kita main usir seenaknya. Dia juga makhluk loh. Hmm. Dia bisa ngelawan nanti. Tapi yang jelas Senyampang dia tidak mengganggu. Ya kita nggak usah lah bermasalah atau membuka perkara baru dengannya. Gitu. gitu ya Bun. Tapi yang jelas mungkin saya rasa guys, aku rasa Bunda ini bisa ya Bun ya pasti ya untuk masalahnya kayak gitu ya. Aku bisa. Ya, Tapi itu menyakitkan bagi dia dan itu nanti balasannya ke aku juga. Karena dia juga tetap dia tuh menuntut balas ya. dia nggak ngegangguin aku kok. Kenapa aku harus membuka perkara baru dengannya? Seperti itu. Gitu loh guys. Kalau aku sendiri terus terang dulu tuh alhamdulillah sekarang ini aku kalau dilihatin secara langsung tuh memang belum pernah. Tapi kalau aku pas waktu di sekolahku di Janti dulu, sekolah terapi guys, itu memang ada anak kecil, beberapa anak kecil itu memang itu aku memang pernah lihat tapi itu samar gitu ya Bunda. Iya. Kalau kayak gitu kan kalau bisa melihat samar, tapi alhamdulillah kalau yang kayak yang aneh-aneh yang semacam pocong, alhamdulillah aku belum sampai tahu dan jangan sampai tahu ini. Tapi kalau mimpi itu biasanya yang ini kayak Jadi gitu Bunda. itu tadi Justru yang bahaya itu malah mimpi loh Bunda sini Bunda. iya, makanya doa permohonan itu penting. Karena kita nggak membenci mereka, tapi agar ini dijauhkanlah dari mereka gitu. Biarpun mereka dekat dengan kita, tapi kita merasa jauh. Oke, Jadi ya seperti itu tadi. Jadi sekali lagi nggak usahlah kita membuka perkara. Bagi yang misalkan bagi yang mempunyai kemampuan ya, jangan sok-sokan terus mentang-mentang bisa terus begitu dia merasakan hawa nggak enak langsung dibaca-bacakan ini itu sebenarnya nggak perlu. Tapi sebenarnya nggak boleh ya Bunda kayak gitu. Nggak boleh, ngapain? Gitu loh. Kecuali kalau dia Ya terkecuali kalau kecuali kalau ganggu musilin kamu, nah itu kalau kita sama-sama tinggal kayak gini ya ngapain gitu. Nggak usah ganggu-ganggu. Oke guys,
bagaimana Bun? Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya? Ya, Sebenarnya itu cukup dulu tadi. ya? Oh, Oke guys, pada video kali ini di malam hari ini ya untuk ngobrol ini supernatural apa sih? Bisa sebutkan ya, gitu nggak sih? iya kita ngomongin tentang itu. Oke guys, di malam hari ini berhubung kita ini kan lama nggak ngevlog gitu ya ceritanya. Terus nggak bisa tidur, akhirnya kita bikin ide ngobrol apa sih yang apa yang sekali menarik gitu ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya videonya. Gitu guys. Oke Bun, terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan Iya, sama-sama. Fadil Saputra di malam hari ini guys. Oke. Oke guys, itulah tadi obrolan aku sama Bunda ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya videonya Fadil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, dan share, bagikan ke teman-teman kalian. Itulah tadi ya guys video aku dengan Bunda. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dah.